Oke, rapatnya udah direkam ya. Bismillah, kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi 10 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan PJJ pagi ini bersama kakak. Sebelumnya, perkenalkan dulu sekali lagi ya, secara resmi kemarin kan kakak cuma perkenalan diri lewat WA ya. Jadi kakak ini namanya Salsabila, berasal dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Di sini kakak sedang melakukan praktik mengajar atau namanya itu kegiatan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Nah, insya Allah kakak ini akan membantu Ibu Jati mengajar dalam beberapa bulan ke depan. Mohon bantuannya ya adik-adik. Oke, Kak. Ya, langsung aja. Di materi untuk PJJ kali ini, materinya itu grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita memulai materi, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, diharapkan siswa-siswi 10 MIPA ini setelah kegiatan belajar mengajar hari ini dapat yang pertama menentukan periode fungsi trigonometri, yang kedua menentukan nilai maksimum fungsi trigonometri, yang ketiga menentukan nilai minimum fungsi trigonometri, yang keempat menggambar grafik fungsi trigonometri dasar, serta yang terakhir menggambar grafik fungsi trigonometri sederhana. Itu ya adik-adik tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini kakak ada sedikit kata-kata motivasi nih untuk kalian. Jadi kata-kata motivasinya, kalau mau menunggu sampai siap, kata-kata motivasi nih untuk kalian. Jadi kata-kata motivasinya, kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Nah, di sini pesan moralnya, kita ini kan sekarang sedang PJJ ya, di mana PJJ ini pertama kali kita laksanakan. Nah, kakak tuh nggak mau dari kalian tuh ada yang nggak semangat, terus ada yang nungguin kapan sih kita offline gitu. PJJ nggak enak nih, online nggak enak. Jadi kakak harap kalian bisa menerima keadaan dan selalu siap di kegiatan PJJ ini. Apalagi usaha nggak akan mengkhianati hasil kan. Kalau misalnya kalian sudah berusaha yang terbaik di dalam kegiatan PJJ ini, insya Allah hasilnya juga akan yang terbaik. Jadi kakak harap kalian selalu siap melaksanakan PJJ, terus juga rajin mengejarkan tugas-tugas baik dari kakak ataupun baik dari Bu Jati. Jangan sampai untuk tugas-tugas itu harus disuruh gitu. Kayak kemarin tuh bahkan ada yang ngirim sampai telat, itu jangan ya adik-adik. Diusahakan untuk mengirim tugas tepat waktu. Selanjutnya masuk ke pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi trigonometri ini banyak loh manfaatnya tadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak juga siswa yang merasa kalau belajar matematika itu kurang ya pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, padahal matematika itu ada loh manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Di sini kakak mengutip menurut Witri Lestari, ada beberapa kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa dibaca adik-adik. Yang pertama untuk menghitung sudut terang, terus juga untuk menentukan beberapa gradien tertinggi dari suatu tanjakan, terus juga untuk pengukuran ketinggian kontur tanah. Nah, nih kalau misalnya adik-adik ada yang pengen jadi TNI nih, nah kita harus bisa menentukan titik-titik koordinat di mana kita berada dengan menggunakan grafik dan sudut-sudut trigonometri, atau mengukur luas atau keliling tanah. Nah, jadi jangan sampai adik-adik merasa wah belajar matematika itu sia-sia atau nggak ada gunanya. Jangan ya adik-adik, karena siapa tahu nanti jika adik-adik sudah besar, materi yang kita pelajari hari ini insya Allah bisa bermanfaat di kehidupan adik-adik. Oke, selanjutnya masuk ke masalah. Nah, di sini jadi sebelum memulai materi hari ini, kakak akan memberikan satu masalah nih, di mana masalahnya ini nanti kakak pengen di akhir pembelajaran adik-adik tuh bisa jawab permasalahan ini setelah
materi yang sudah kakak jelaskan, adik-adik semoga bisa menjawab permasalahan yang kakak berikan di awal. Jadi permasalahannya itu diberikan suatu grafik. Nah, kakak pengen adik-adik itu bisa menentukan persamaan fungsi dari grafik di atas. Seperti itu. Mungkin untuk masalahnya bisa di screenshot di HP adik-adik untuk nanti di akhir PJJ-nya atau di akhir kakak menjelaskan, adik-adik bisa berdiskusi untuk menjawab masalah ini. Oke, silakan di screenshot ya masalahnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada materi nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Kenapa di sini kakak ulang lagi materi ini? Karena materi ini nanti bakal kepakai oleh adik-adik untuk menggambar grafik trigonometri. Kali juga sama seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus di sini nilai maksimum fungsinya 1, seperti adik-adik lihat di sini nilai maksimum Y-nya itu yang tertinggi 1 ya untuk X sama dengan 0 derajat sama untuk X sama dengan 360 derajat. Lalu untuk nilai minimumnya itu ada min 1, untuk nilai minimum sama dengan min 1 di X sama dengan 180 derajat. Lanjut ke grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan tangan X. Nah, di sini sama sih adik-adik untuk menggambarnya itu adik-adik tinggal misalnya di sini 0 derajat masukkan ke Y sama dengan tan 0 derajat. Jadi hasilnya 0. Untuk yang 45 derajat hasilnya 1. Nah, di sini cuman adik-adik bedanya di grafik fungsi tangan ini karena dia ada nilai yang tidak terdefinisi ya, kan tan 90 derajat itu hasilnya 1/0 ya. Nah, 1/0 itu tak hingga atau tidak terdefinisi. Jadi, di sini tuh ada garis putus-putus tegak lurus. Nah, di sini garis-garis ini dinamakan asimtot, adik-adik. Jadi, untuk garis lurus ini itu maksudnya untuk nilai yang tidak terdefinisi tadi. Jadi, maksudnya garis asimtot ini, garis ini tidak akan pernah memotong si grafik ini yang berwarna biru ini. Jadi dia akan lurus terus tapi tidak akan pernah berpotongan sama si garis yang biru ini. Nah, jadi untuk yang nilainya bernilai tidak terdefinisi atau tak hingga ini, nanti adik-adik gambarnya garis putus-putus seperti ini. Nah, untuk yang tidak terdefinisi ini kan ada di tan 90 derajat sama 270 derajat ya. Nah, jadi grafiknya itu akan seperti ini dan periode fungsinya itu adalah 180 derajat, artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Nah, di sini yang agak berbeda di grafik fungsi tangan ini dia periodenya 180 derajat adik-adik. Karena kalau misalnya adik-adik bisa lihat di setiap kelipatan 180 derajat fungsinya itu akan berulang. Nih, dari 0 sampai 180 grafiknya ke atas sama ke bawah gini kan. Nah, dari 180 sampai 360 derajat, grafiknya juga berulang. Seperti yang dari 0 sampai 180 derajat. Oleh karena itu, periode fungsi untuk fungsi Y sama dengan tan X itu 180 derajat. Dan untuk nilai maksimum fungsinya itu, yang ini adik-adik tak hingga sama nilai minimum fungsinya itu negatif tak hingga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut lagi? Kak, mau tanya. Siapa? Ayu ya? Ayu, Kak. Oh iya, boleh. Tadi yang kata garis tegak lurusnya namanya garis apa, Kak? Asimtot. Oh, asimtot. Asimtot, okay. Iya. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kak Sabila, itu yang siswa yang bertanya tolong dicatat, Kak, untuk penilaian psikomotor atau afektifnya ya. Lalu bentar ya Bu, saya ambil pulpen dulu. Oh iya, udah. Ya, biar saya mencatat ya, deh, bantu. Ibu aja yang catat Bu. Oke, makasih ya Bu. Sedikit saya kasih masukan ya, Kak ya. Tolong supaya siswa diajak interaktif, suruh menjawab.
Oh iya, baik Bu. Di masing-masing slide-nya setelah semua dijelaskan supaya jadi tidak ngantuk ya Kak ya. Oh iya, iya baik Bu. Iya. Lanjut dulu ya, Rivaldo Bu. mau bertanya ya? Ya, Rivaldo mau bertanya Kak. Kak, saya bertanya Kak, bagaimana cara tahu kan tadi di sini tuh kan pas turunnya itu kan di 180 derajat tuh cara taunya turun itu gimana Kak? Turun grafiknya. Di grafik scene ya. Iya. Nah, ini makanya tadi kan sebelumnya Kakak singgung di materi prasyaratnya itu kalian harus bisa sudut-sudut berelasi yang di kuadran-kuadran itu. Nah, di sini kan bisa dilihat ya. Di sini dari 180 derajat sampai 360 derajat itu grafiknya turun. Nah, 180 derajat sampai 360 derajat itu masuk ke kuadran berapa? Kalau menurut Rivaldo. 3 bukan Kak? Ayo diingat-ingat. Ya, jadi 180 sampai 360 itu masuk kuadran 3 sama 4 ya. 180 sampai 270 itu kuadran 3, 270 sampai 360 itu kuadran 4. Nah, di kuadran 3 sama kuadran 4 untuk nilai sin, itu dia bernilai apa? Masih ingat nggak? Di slide yang sebelumnya kan kakak udah jelasin tuh, yang cara mudah. Negatif Kak. Kan tan yang positif. Nah, ya, ya betul. Jadi kan sin itu bernilai positif di kuadran 1 sama kuadran 2 ya. Nah, makanya di sini dia grafiknya turun karena ini sudah masuk di kuadran 3 sama kuadran 4. Makanya dia hasilnya negatif kayak gitu. Jadi sama Kak sama yang kata kos tadi juga gitu juga kan kayak cara lihat naik turun Iya, grafiknya. iya betul. Nah, untuk kos nih coba Rivaldo jelasin kenapa dia turun di 90 sampai 270. Kalau itu Kak 0 sampai 90. Iya, Terus kuadran 1 kan 0 sampai 90 jadi kan positif. Nah, kalau iya kuadran 2 betul. itu kan yang kata positifnya itu sin. Iya Kuadran betul. 3, kuadran 3 bukannya tan yang kayak Iya. kuadran 3 jadi kuadran 4 itu udah naik itu gara-gara udah positif di kuadran 4-nya. Nah, iya betul. Jadi dia positif naiknya di sini di 0 sampai 90 sama 270 sampai 360 kan. Karena di sini itu dia masuk kuadran 1, di sini itu dia masuk kuadran 4. Nah, dia grafik yang ke bawah dari 90 sampai 270 karena di 90 sampai 180-nya masuk kuadran 2 dan 180 sampai 270-nya itu masuk di kuadran 3. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke materi grafik fungsi trigonometri sederhana. Nah, jadi ketiga grafik fungsi trigonometri dasar tadi, yaitu Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangan X itu dapat dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana. Nah, sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi. Nah, jadi adik-adik harus ingat lagi tuh tadi untuk grafik Y sama dengan sin X, nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsinya berapa? Masih ingat nggak? Halo adik-adik. Boleh diulang Kak pertanyaannya? Berapa nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi untuk grafik, enggak, untuk fungsi Y sama dengan sin X?
Ayo, itu baru loh kakak jelasin tadi. Ada yang masih ingat? Gini deh cara gampangnya. Eh, Nilai maksimum untuk sin itu berapa? Di antara sudut khusus. 90. Ayo. Dua Nah ya, empat sin puluh 90 hasilnya berapa? Halo? 1. Nah, jadi untuk menentukan nilai maksimum itu, kalian tinggal lihat adik-adik di sin itu dia yang nilai tertingginya itu berapa. Nah, di 90 derajat itu kan nilai tertingginya itu 1. Berarti dia nilai maksimumnya itu 1. Lalu kalau nilai minimumnya tinggal negatif dari si nilai maksimumnya. Berarti untuk nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Kayak gitu adik-adik. Terus untuk periodenya itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu 360 derajat ya, karena dia berulang setiap kali 360 derajat. Oke, lalu kalau untuk grafik cos, masih ingat nggak? Berarti nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, periode fungsinya berapa? Ayo, siapa nih yang mau jawab? Baru loh kakak jelaskan tadi di slide sebelumnya. Tunjuk aja Kak siswanya Kak. Takutnya ada yang ngantuk biar jadi melek. Oh, Tunjuk iya. aja Kak siapa yang menjawab gitu. Saya Kak, Iya, Sukuncoro. siapa boleh. Wah, hebat. Untuk Ini baru sedikit loh Kak yang bergabung, baru 76 siswa dari 120. Oh iya, Bu. Ayo nak bergabung nak. Wisnu. Jadi jawab Wisnu. Ayo Wisnu, silakan menjawab Wisnu. Wah, Wisnu mic-nya masih off, nak. Oh iya Kak, tadi kalau nggak salah grafik fungsi cos itu sama dengan sin karena nilai maksimum fungsi itu sama dengan 1, nilai minimumnya sama dengan min 1 dan periode fungsinya 360 derajat. Nah, iya, betul. Sip, bagus. Terima kasih, Wisnu. Iya Kak. Oke, sekarang mulai masuk ke grafik fungsi trigonometri sederhana ya. Nah, jadi di grafik fungsi trigonometri dasar tadi itu, adik-adik harus memperhatikan nilai maksimum, nilai minimum, sama periode fungsinya. Karena di grafik fungsi trigonometri sederhana, nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsinya itu nantinya akan berubah adik-adik mengikuti bentuk umum dari si fungsi trigonometri sederhananya ini. Nah, untuk fungsi trigonometri sederhana, di sini ada bentuk umumnya. Yang pertama itu untuk fungsi sin X, fungsi sin bentuk umumnya dengan sin fungsi itu juga bakal berubah dari yang tadinya kalau di grafik dasar kan sin X itu periodenya 360 derajat ya. Nah, kalau di sini itu berubah jadi 360 derajat per A. A itu yang ini ya adik-adik, bukan yang ini. Kalau yang ini itu alfa. Nah, terus lanjut ke fungsi Y sama dengan K dikali cos A buka kurung X plus minus alfa tutup kurung. Nah, ini bakal sama kayak si sin. Nilai maksimumnya K, nilai minimumnya negatif K, serta periodenya itu 360 derajat per A. Lalu untuk fungsi Y sama dengan K dikali tan A buka kurung X plus minus alfa tutup kurung.
Memiliki nilai maksimum itu K dikali tahingga sama dengan tahingga sama memiliki nilai minimum K dikali negatif tahingga sama dengan negatif tahingga. Lalu periode fungsinya itu 180 derajat per A. Seperti itu ya adik-adik perubahannya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung? Kak, mau bertanya. Siapa? Ayu ya? Iya, ini Iya. kan periodenya kan masing-masing periodenya selalu dibagi dengan A. A-nya itu dari mana, Kak? Maksudnya A-nya itu melambangkan si sudut apakah gitu? Nah, nanti itu bisa kelihatan di contoh soal ya. Mungkin kita langsung next ke contoh soal aja. Oke, Kak. Oke. Nah, kayak gini. Misalnya ada soal, tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi Y sama dengan 5 sin 3X dikurang 60. Nah, kalau di bentuk umum tadi kan K, Y sama dengan K dikali sin A buka kurung X plus minus alfa tutup kurung. Nah, itu tuh kita jadikan fungsi yang di soal ini sama seperti bentuk umum. Nah, di sini kelihatan kan adik-adik menurut Ayu, nah di fungsi ini A-nya itu berapa? A-nya 3. Nah, ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik nemu fungsi, usahakan itu dirubah dulu ke bentuk umumnya. Jadi dari Y sama dengan 5 sin buka kurung 3X dikurang 60 derajat, itu dijadikan Y sama dengan 5 sin 3 dikali X dikurang 20 derajat. Seperti itu. Nah, maka dapat deh. Di sini nilai maksimumnya itu kan K dikali 1. Kalau di sini K-nya itu berapa? 5. Nah, ya, jadi nilai maksimumnya itu 5, nilai minimumnya negatif 5, periodenya 360 derajat dibagi 3, sama dengan 120 derajat. Kayak gitu ya adik-adik cara menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi dari suatu fungsi trigonometri sederhana. Oke, mungkin ada yang masih belum paham atau yang ingin ditanyakan terkait contoh soal ini? Oke, belum ada ya, karena kakak yakin ini juga sudah cukup jelas sih contohnya. Pokoknya intinya kalian tinggal rubah si fungsi yang ada di soal ke dalam bentuk umum, kayak gini. Jadi kalian bisa identifikasi tuh nilai K-nya berapa sama nilai A-nya berapa, kayak gitu. Nah, lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi Y sama dengan 4 ditambah 2 cos 5X. Nah, di sini adik-adik coba deh identifikasi. Siapa yang mau coba berapa nilai K-nya sama berapa nilai A-nya? Ada yang mau coba? Sebelum kakak jelasin. Mungkin selain Ayu ya, dari kelas yang lain ada yang ingin coba mengidentifikasi berapa sih nilai K-nya sama berapa nilai A-nya. Dari si fungsi Y sama dengan 4 ditambah 2 cos 5X. Wisnu mungkin ingin coba lagi? Atau siapa nih? Kakak pilih aja ya. Bagas Pratama, coba deh. Iya, Kak. Ya, gimana? Udah bisa belum nentuin nilai K sama nilai A-nya dari fungsi Y sama dengan 4 ditambah 2 cos 5X? Eh, itu A-nya itu dari yang X-nya itu ya, Kak ya? Ya, Kenapa bukan. A-nya itu? Yang A-nya itu dari 5X-nya. Habis itu 2-nya itu dari cos-nya.
Halo Bagas, suaranya hilang. Oh, suaranya hilang ya? Kurang tahu, Kak. Tapi jawabannya udah tertera di situ. Jaringannya jelek ya? Suaranya putus-putus. Oh, suaranya Ya, Kakak. bisa diulang? eh oh, apa K-nya itu yang dari 2 kosnya, Kak? Ya, jadi nilai K-nya itu berapa? Nilai K-nya itu 2. Nah, iya Disederhanakan betul. tambah 2 kos. Untuk nilai A-nya? Nilai A-nya itu dari 5 X-nya itu, Kak. Jadi A-nya itu sama dengan? 5. Oke, bagus. Terima kasih, Bagas. Baik, Kak. Nah, jadi untuk contoh soal ini harusnya sih kalian rubah dulu ya ke bentuk umum. Jadi untuk Y sama dengan 4 ditambah, bentar deh, kakak X dulu. Nah, di sini kan contoh soal fungsi di soalnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita rubah ke bentuk umum, itu jadinya kayak gimana? Ada yang bisa? Boleh saya, Kak? Boleh, silakan ayo. Kalau nggak salah jadinya Y sama dengan Ya. 2 kos dalam enggak, 2 kos 2 kos dalam kurung 5X dikurang 4, bener nggak? Dalam kurung 5X dikurang 4. Kayak Iya. gini. Tapi dikeluarin ya aturan ya yang itu. Iya nggak sih? Iya, coba apakah persamaan yang atas sama yang bawah menurut Ayu sama atau enggak? Di sini kan 4-nya ini konstanta ya, independen, nggak masuk ke si kosnya. Kalau yang di bawah 4-nya ini masuk ke si kosnya. Oh, jadi si 4-nya masih di luar ya, Kak? Luar itu. Karena Iya, di belakang dia K ya, bukan. Kak ya? Ya, betul. Coba ada yang bisa memperbaiki nggak? Tuh, Rivaldo. Jadi sama kayak di atas aja kan 4 plus kan K-nya itu Iya. kan K-nya itu kan 2. Jadi di belakang 2 nggak kehitung. Gitu Coba sih Kak kalau aku Rivaldo nangkepnya. dikte kakak biar kakak yang tulis. Jadi persamaan sesuai bentuk umumnya kayak gimana? Ya kayak di atas ya 4 plus 2 cos 5X. Kalau bentuk umumnya itu kan bukan ini ya, bukan kayak gini, tapi ada Y sama dengan K dikali cos A buka kurung X plus minus alfa tutup kurung. Nah, tapi di sini Oh ya nggak ya ada ya. plus minus alfanya tuh. Nah, itu cara ngubahnya ke bentuk umumnya gimana? Kak, saya ada ide nih. Ayo, boleh, Nih. coba. Lalu gimana ya? Dua tante lo kan kaknya. Oh, bentar. Iko ngeblank. Lalu Kak, bentar, Kak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau Sebentar, coba? Kak Sabila, minta waktunya sebentar. Ya, Bu. Supaya bukti anak-anak itu belajar pada PJJ ini, karena saya lihat hanya 79 siswa yang bergabung, ya. Yang sisanya saya nggak ngerti kemana, ya. Sedangkan dari 120. Jadi, untuk supaya bukti mereka belajar pada hari ini, diberi tugas membuat rangkuman materi hari ini, Kak. Karena agak susah ini yang ya, kakak menjelaskan di Gomit, sedangkan yang di kelas ini saya tidak terpantau gitu mereka ngapain atau mungkin mereka lagi tidur atau jadi mohon
pada kakak untuk memberikan tugas itu, dan hari ini dikumpulkan, jangan ditunda. Kalau ditunda mereka sudah nggak tahu kemana-mana dah. Minta tolong ya kak untuk itu, karena kan pada hari ini kakak yang mengajar, jadi Bu Jati hanya memberikan saran itu. Karena saya lihat ini, saya pantau di WA, cuma sedikit juga yang aktif di kelas begitu. Jadi tolong diberikan kepada siswa untuk memberikan tugas, membuat rangkuman materi hari ini dan dikumpulkan hari ini juga. Jadi tidak usah besok-besok, karena sebagai bukti untuk saya bahwa anak itu belajar. Hanya itu ya Pak, Kak, tolong ya Kak ya. Nah, ini yang lain yang tidak di dalam grup ini nih, kayak ada yang baru telat bergabung, tinggal 10 menit baru bergabung. Gitu. Tolong ya Kak ya, disampaikan ya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Oh iya Bu, ini waktunya sampai jam 8 ya Bu? Jam 8. Oh iya. Tinggal sebentar lagi. Terima kasih Bu. Ya. Nah, jadi di sini kakak langsung jelaskan saja ya, untuk merubah menjadi bentuk umumnya itu kayak gini adik-adik. 4 ditambah 2 cos 5 dikali X plus 0 derajat. Nah, kayak gini. Ini sama kan ya bentuknya kayak yang di atas. Jadi di sini nilai K-nya itu sama dengan 2 dan nilai A-nya itu sama dengan 5. Seperti itu. Aduh. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Jadi, di sini adik-adik itu perlu nih mengenal ciri-ciri umum dari grafik tersebut. Ciri-cirinya itu yang pertama, adik-adik perhatikan grafik dasarnya. Yang kedua, periode fungsi trigonometrinya. Yang ketiga, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, di sini ada tambahan nih. Si grafiknya akan terbalik jika nilai K-nya itu kurang dari 0. Dan si grafiknya akan bergeser jika nilai alfanya kurang dari 0, maka grafik bergeser ke kanan. Dan jika si alfanya lebih besar dari 0, maka grafik bergeser ke kiri dari grafik dasar sejauh alfa. Mungkin untuk lebih gampangnya langsung ke contoh soal aja ya. Nah, ini kayak gini. Kakak jelasin contoh soal yang pertama dulu. Di sini ada fungsi Y sama dengan 3 sin 2X. Perintahnya itu kita suruh menggambar si fungsi trigonometri ini. Nah, mengikuti langkah-langkah sebelumnya, yang ini kita itu harus menentukan si grafik dasarnya dulu, periode, nilai maksimum, terus diidentifikasi apakah grafiknya terbalik atau enggak, terus apakah terjadi pergeseran atau enggak. Nah, di sini nilai maksimumnya sama dengan 3. Ada yang tahu kenapa 3? Itu kan yang paling Karena- tingginya itu 3. Iya, Tinggi bisa di dapat gelombang. paling tingginya 3 dari mana? Dari nilai K. Ya, betul. Jadi di grafik ini, di fungsi ini nilai K-nya itu sama dengan 3 dan nilai A-nya itu sama dengan 2 ya. Ya. Jadi nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya negatif 3. Untuk periodenya karena dia sin berarti 360 derajat per 2 per A, A-nya itu 2 jadi 180 derajat. Lalu di sini adik-adik cari titik potong terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Nah, di sini caranya adik-adik itu di sini nih, bernilai 0 untuk X sama dengan 0 derajat, 180 dan 90. Nah, angka-angka ini didapat dari mana? Nah, didapatnya dari karena kita pengen mencari nilai 0. Nah, nilai 0 ini maksudnya si Y-nya itu 0. Jadi adik-adik substitusi 0 itu ke si Y-nya. Jadi 0 sama dengan 3 sin 2X. Berarti kan sin 2X sama dengan 0. Nah, di situ adik-adik cari nilai X yang memenuhi persamaan itu apa? Maka yang memenuhi itu 0 derajat, 180 derajat, sama 390 derajat. Karena nih, misalnya kita masukkan si X sama dengan, misalnya contohnya 90 derajat ya. Dimasukkan ke persamaan Y sama dengan 3 sin 2X. Berarti kan 3 sin 2 dikali 90 derajat. Berarti 3 dikali sin 180 derajat.
Nah, sin 180 derajat berapa tuh adik-adik? Ayo, sin 180 derajat. Ada yang masih ingat nggak? 180 derajat ada di kuadran 2. Nah, ya betul. Jadi di sini adik-adik itu cari nilai X yang memenuhi supaya si nilai Y-nya itu 0 atau titik potong dengan si sumbu X-nya. Nah, setelah adik-adik substitusi nilai Y-nya sama dengan 0, adik-adik substitusi nilai Y sama dengan 3 sama nilai Y sama dengan negatif 3 di persamaannya. Nah, jadi adik-adik nanti bisa tahu deh untuk nilai Y sama dengan 3, nilai X-nya itu berapa, sama untuk nilai Y sama dengan negatif 3, nilai X-nya itu berapa. Nah, jadi mesti kalau sesuai di gambar ini, titik-titik koordinatnya itu kan 0 derajat, 0 di sini, 180 derajat, 0 di sini, 90 derajat, 0 di sini, sama 45 derajat, 3 di sini, dan 135 derajat, negatif 3 di sini. Nah, jadi ini pentingnya adik-adik belajar sudut-sudut berelasi tadi yang kuadran-kuadran itu, jadi supaya adik-adik tahu di mana si nilai X-nya itu berada ketika si Y-nya itu bernilai maksimum sama bernilai minimum. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh kedua. Di contoh kedua nih, coba identifikasi nilai K sama nilai A-nya berapa? Ada yang bisa gak? Dua M2 Kak. Ya, terus nilai A-nya? Nilai A-nya 3. Oke, nah di sini nilai K-nya itu negatif 2 kan ya? Nah, merujuk ke di sini grafik akan terbalik jika K kurang dari 0. Negatif 2 itu termasuk kurang dari 0 atau enggak? Iya. Ya, negatif kan ya. Maka di sini grafiknya akan terbalik nantinya. Jadi di grafik yang putus-putus ini kan grafik ini ya, grafik apa dasarnya dari si Y sama dengan 2 cos 3X. Nah, maka si grafik yang bergaris penuh ini dia akan terbalik dari si grafik dasarnya seperti itu. Nah, di sini untuk periodenya 360 derajat per A sama dengan 120 derajat, artinya si grafiknya akan berulang setiap 120 derajat. Jadi kalau misalnya 120 derajat ini diteruskan sampai 240 derajat, maka grafiknya akan berulang sama seperti ini. Jadi kayak gini lagi gitu. Nah, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, adik-adik cari titik-titik koordinat yang akan digambar di grafiknya. Nah, di sini untuk X sama dengan 0, maka dia akan bernilai negatif 2. Untuk X sama dengan 120, dia juga akan bernilai negatif 2. Dan untuk X sama dengan 60, maka dia akan bernilai 2. Lalu akan bernilai 0 untuk X sama dengan 30, dan untuk X sama dengan 90 derajat. Jadi titik-titik koordinatnya ini adik-adik nanti gambarkan di grafiknya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, di sini memerlukan ini ya, di contoh soal yang terakhir ini agak lebih kompleks karena dia melibatkan pergeseran. Nah, di sini adik-adik coba untuk nilai A sama nilai K-nya berapa? Ada yang tahu? 2 bukan Kak? 2 itu apa? K atau A? Dua-duanya. Kak.
periode A-nya juga 2, K-nya juga 2. A yang kedua. Nah, ya betul. Nah, tadi kan rumus umumnya, bentuk umumnya itu K sin A buka kurung X plus minus alfa. Nah, kalau di persamaan ini alfanya jadinya berapa? -10. Nah, ya betul. Di sini ya, alfanya itu negatif 10. Nah, merujuk ke tata cara menggambarnya, pergeseran fungsi. Di sini lihat, jika alfanya kurang dari 10, maka grafik bergeser ke kanan dari grafik dasar sejauh alfa. Nah, di sini kan alfanya itu negatif ya, maka nanti si grafiknya itu akan bergeser ke kanan. Jadi di grafik dasarnya itu yang titik-titik ini, adik-adik, grafik dasarnya dari si Y sama dengan sin X. Nah, nanti si grafik ini karena dia di sininya alfanya negatif 10, maka dia akan bergeser ke kanan sejauh 10 derajat. Nah, jadi grafiknya nanti bakal kayak gini. Seperti itu, bergeser ke kanan. Nah, untuk nilai maksimum, periode, dan sebagainya, itu cara mencarinya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada, ingat kan tadi di awal kakak ngasih permasalahan. Nah, di sini coba deh adik-adik, dari grafik ini coba sebutin nilai maksimum, nilai minimum, sama periodenya berapa. Ada yang bisa nggak? 4 dan -4. Saya Kak. Siapa tadi? Rivaldo ya? Ya betul, nilai maksimumnya itu berapa Rivaldo? 4 dan -4, Kak. Oke. Selanjutnya untuk periodenya berapa? Ingat, periode itu dia satu gelombang, satu bukit, dan satu lembah. Nah, di sini dia satu gelombangnya itu sampai berapa derajat? Kalau adik-adik lihat. 180. Nah, betul. Terus, kalau berdasarkan si grafik dasar nih, kira-kira ini grafik fungsi apa sih? Apakah sin, apakah cos, apakah tan? Kalau misalnya adik-adik lihat, lebih mirip ke grafik mana? Cos bukan Kak? Coba dilihat lagi Bukan. grafik dasarnya. Sin, Kak. Nah, Sin, ya, Kak. betul. Ya, di sini sin ya, karena dia untuk nilai X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya itu 0 juga. Kalau misalnya cos itu kan untuk nilai X-nya 0, Y-nya itu 1 ya di sini. Nah, makanya ini grafiknya sin. Maka berdasarkan nilai tadi, nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya negatif 4, periodenya 180, maka didapat A-nya itu 360 per 180 sama dengan 2. Lalu di sini nggak ada pergeseran grafik, ya, karena dia grafiknya tetap untuk 0 di 0, untuk 0 derajat X-nya untuk X sama dengan 0, Y-nya di 0, dan untuk X sama dengan 90 derajat, Y-nya juga di 0. Nah, lalu tinggal masukkan aja di persamaan umumnya, Y sama dengan K sin A buka kurung X plus minus alfa. K-nya itu 4, A-nya itu 2, karena dia nggak ada pergeseran, jadi alfanya itu sama dengan 0. Jadi persamaan grafik fungsi tersebut Y sama dengan 4 sin 2X. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kakak. Mudah-mudahan adik-adik paham. Di sini terakhir kakak pengen jelasin kesimpulan pelajaran hari ini. Yang pertama itu komponen grafik fungsi itu terdiri dari nilai maksimum, nilai minimum, dan periode. Selanjutnya, fungsi trigonometri dasar dapat dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi. Lalu selanjutnya, fungsi trigonometri sederhana itu memiliki bentuk umum seperti ini, dari sin, cos, sama tannya. Terus juga dalam menggambar
Grafik fungsi trigonometri harus memperhatikan si grafik dasar, periodenya, nilai maksimum dan minimum, terus juga harus diperhatikan apakah K-nya itu negatif apa enggak, kalau negatif itu grafiknya bakal terbalik, dan apakah terjadi pergeseran fungsi. Seperti itu. Sekian adik-adik presentasi dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sabila, sebentar saya mau bicara. Mohon maaf sebelumnya ya Kak Sabila, ada beberapa anak yang memang ada masalah untuk tetap berada di Google Meet ya. Jadi mohon maaf juga, saya sudah menyampaikan tugas di grup kelas mat wajib di setiap kelas, yaitu membuat rangkuman materi hari ini beserta contoh soal dan disertakan VN-nya dikumpulkan hari ini. Seperti itu, mohon maaf ya Kak Sabila karena waktunya sudah berjalan lebih dari 11 menit. Jadi saya buru-buru membuat tugas. Mohon maaf ya Kak ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, tolong dikerjakan ya Nak ya. Ibu mohon dengan sangat tolong dikerjakan tugas-tugas. Baik, Bu. Dan semua itu sebetulnya untuk kalian, bukan untuk ibu, anakku. Untuk kalian, supaya kalian itu mempunyai ilmu yang akan kalian gunakan untuk masa depan nanti, kelas 2, kelas 3, kuliah, bahkan bekerja. Oke? Siap ya Nak? Semangat ya. Kalau kamu lagi malas, berarti kamu lagi digoda setan. Banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak berdoa ya Nak. Udah itu aja. Setan selalu dekat sama kamu. Ngantuk lah, pengen macem-macem lah, pengen ke belakang lah itu. Tapi kalau megang HP lagi game, nggak pernah ngantuk, nggak pengen ke belakang. Ya. Udah itu aja pesan dari Ibu, tetaplah semangat. PJJ ini memang butuh pengorbanan waktu, semua juga butuh berkorban, tapi dengan pengorbanan yang luar biasa kita akan mendapatkan hasil juga yang luar biasa. Oke, semangat ya Nak ya. Ibu akhiri ya Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa ya adik-adik, pesan Bu Jati, mengerjakan tugasnya tepat waktu, jangan sampai ngaret. Oke, kakak akhir ya. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih, Kak. sama-sama. Thank you, Kak. Ucapan terima kasih dong sama Kak Sabila. Ibu malu kalau kalian Iya, diem aja. Terima kasih, Kak. Iya, sama. Terima kasih.